Oke guys, kita berada di saluran masuk menuju waterway PLTA atau PLTMH yang dulu dibangun waktu penjajahan Belanda. Tentunya tetap masyarakat sekitar yang dimanfaatkan sebagai pekerja, dan itu sudah pasti tidak dibayar ya. Nah, di sini adalah saluran air masuk menuju waterway. Sungai ini lebarnya sekitar 11 meter dengan kedalaman air saat ini 60 cm. Oke, sekarang kita berada di posisi X pembangkit Belanda, Manggani, Suliki, Kabupaten 50 Kota. Terdengar jelas suara desiran air karena memang sekitar jarak 30 meter dari posisi saat ini adalah aliran sungai, salah satu sumber energi air untuk PLTA Belanda yang dulu pernah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Informasinya itu ada dua sumber aliran air. Nah, ini di sebelah kanan kita sekarang ini adalah salah satu sumber air. Sementara ini adalah posisi kemungkinan powerhouse yang dulu dimanfaatkan oleh Belanda sebagai pembangkit. Baik rekan-rekan sekalian, netizen dunia maya maupun dunia goib, kita tengah berada di lokasi X waterway atau aliran air untuk PLTMH atau PLTA mini yang dulunya dimanfaatkan oleh penjajah Belanda sebagai pembangkit listrik. Mabak penenang. Oh, di situ. Oke, kita balik lagi. Kita balik lagi netizen. Wah, kok satu ini kan? Wah, kayak mudah sih, wah. Kita sudah berada di posisi bak penenang PLTMH atau PLTA mini X Belanda di Manggani, Kabupaten 50 Kota, Nagari Suliki. Di bagian bawah sana terlihat jalur untuk outlet untuk ke penstock atau aliran air menuju ke powerhouse PLTA. Terlihat di sana seperti terowongan. Itu adalah saluran untuk ke pipa penstock. Ini kedalaman bak penenang sekitar 10 meter. 10 meter yang terlihat secara visual, belum lagi untuk kondisi yang tertimbun oleh tanah. Kemungkinan bisa jauh lebih dalam dari kondisi yang terlihat visual saat ini. Lebar kira-kira 20 kali 20 kali 20. Oke sahabat sekalian, kita berada di Manggani dalam rangka survei PLTMH AAN, survei PLTMH X zaman penjajahan Belanda. Kondisinya masih sangat kokoh. Ini adalah jalur waterway di pinggir tebing yang digunakan untuk saluran air masuk ke bak penenang. Ini kita sudah sekitar 20 menit berjalan menelusuri waterway untuk saluran satu, karena ada dua saluran yang masuk ke bak penenang. Ini adalah saluran satu dengan lebar waterway itu 70 cm, kedalaman 1 meter. Utuh, waterway-nya utuh. Ini adalah dam yang dikerjakan oleh rakyat Indonesia dalam penjajahan Belanda. Ini adalah lokasi batu tembak
Udah tembak maksudnya? Berarti ditembak, diledakkan, Diledakkan. blasting. Jalur tuh, ini masih aman. Jalur utuh, hanya reruntuhan yang menimpa dan menimbun serta menutupi waterway. Insya Allah ini akan kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik bertenaga nuklir. Enggak ya, iya ya. Bertenaga air. Insya Allah kapasitasnya bisa sampai 1,5 megawatt atau MW bahasa Batu Sangkar. Baik rekan-rekan sekalian, demikian dulu ulasan singkat kita tentang kondisi kami di Manggani, lokasi batu tembak. Ini ketinggiannya cukup tajam dan mungkin hanya bisa ditempuh oleh para pemanjat tebing. Itu pun yang berani mati. Termasuk kami ya. Termasuk kami yang setengah berani mati. Wah, nggak ada sumbiang aja, kayu sudah dapat main po ah. Nah ini dia bekas dari pasangan batu atau dam dari penjajahan Belanda. Bisa dilihat besar kayu yang menghantam dan menimpa pasangan ini. Pasangan. Ada sumbing. Sedikit pun tidak ada kerusakan. Lebih kuat dari gigiku. Lebih kuat dari gigi putih berkilau cahaya. Nah ini masih seputaran waterway menuju ke aliran air masuk. Kita akan pastikan dulu apakah ada semacam bendungan yang mengatur masuk air menuju waterway atau sudah rusak sama sekali alias dikanibal oleh warga setempat sebagai pelampiasan dan reaksi dari kekejaman penjajahan Belanda. Nah, oke saudara sekalian, kita sudah ketemu dengan air dan perut juga sudah mulai keroncongan. Kami mohon undur diri dulu dalam ulasan kali ini. Kita makan dong. Boleh makan lagi dong. Kanda senyum stek Kanda awak masukan ke YouTube Kanda. Ini adalah Pak Indra yang memimpin tim ini dalam rangka survei PLTMH Manggani X Belanda atau Balando. Yuk makan kita terus ke sungai. Sungai, Pak. Sungai lah, sungai makan. Ma Pak. Oke, tim hari kedua ini hanya tersisa 7 orang yang lanjut dalam misi. Beberapa anggota tim ekspedisi. Beberapa tim meminta untuk mengundurkan diri, minta istirahat terlebih dahulu karena lokasinya memang luar biasa. Oke guys, kami lanjutkan perjalanan sedikit sebelum menuju makan siang dan istirahat, sholat. Salam sukses untuk kita semua, semoga kita berada dalam naungan rahmat dan karunia. Oke sahabat sekalian, kita tengah berada di bendungan X PLTA yang dibangun oleh penjajahan di masa Belanda dahulu kala. Nah ini adalah aliran air, salah satu dari aliran air yang masuk ke bak penenang melalui waterway yang panjangnya kurang lebih kita telusuri sekitar 5 km. Waterway 5 km dengan kedalaman 1 meter, lebarnya 70 cm. Nah kita berada di pangkal atau bendungan air yang masuk ke waterway. Luar biasa, sepanjang 5 km waterway. Ini baru untuk satu aliran air yang masuk. Ada lagi dari satu titik lagi, kurang lebih dengan ukuran waterway yang sama, kurang sedikit ya, karena yang di sisi satu lagi itu 70 kedalaman, lebarnya juga 70 cm. Nah ini kita baru di satu titik karena sudah memakan waktu lebih dari 1,5 hari, karena kemarin kita mulai perjalanan pada hari Ahad tanggal 4 Desember 2021. Ini sudah di tanggal 5. Kita baru sampai di sini pada pukul 14.00 WIB. Nah, kita mau
rehat dulu, mau sholat. Ini kondisinya teman-teman sekalian. Oke, lokasi ini berada di hutan Manggani, sudah mengarah ke Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota, Suliki. Oke guys, kita berada di saluran masuk menuju waterway PLTA atau PLTMH yang dulu dibangun waktu penjajahan Belanda. Tentunya tetap masyarakat sekitar yang dimanfaatkan sebagai pekerja, dan itu sudah pasti tidak dibayar ya. Nah, di sini adalah saluran air masuk menuju waterway. Sungai ini lebarnya sekitar 11 meter dengan kedalaman air saat ini 60 cm. 60 cm. Aliran seperti ini ada dua sumber yang masuk ke bak penenang yang ada sekitar 5 km dari sini. Oke sahabat sekalian, di belakang saya ini adalah kondisi air yang mengalir dari bagian atas sana, dan saya berdiri persis di lokasi titik bangunan yang dibangun oleh Belanda sebagai bendungan untuk membendung air sungai, dan diarahkan ke sebelah sana. Diarahkan ke sebelah sana. Di sana ada teman-teman kita semua, dan teman-teman bisa lihat ini adalah bekas besi dari konstruksi dam yang dibuat oleh Belanda. Kemudian di sana kita tim ada 7 orang ya. Ada 7 orang, terus airnya dari sini teman-teman sekalian. Airnya dari sini masuk ke arah waterway di sana. Dan saluran waterway ke sana ada sekitar 5 km teman-teman sekalian. Ini sumber airnya disebut dengan Aye Batuang. Aye Batuang bahasa Suliki sekaligus bahasa Minang. Saya tidak membahasakan ke bahasa Indonesia karena memang nama daerah ya. Jadi ini sumber Aye Batuang, ada 2 sumber yang seperti ini dan debitnya nyaris sama. Yang masuk ke bak penampung baru dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Baik teman-teman sekalian, kami sudah 2 hari menelusuri ini. Alhamdulillah pada pukul 14.00 WIB baru menemukan lokasi bendungan ini. Sudah 2 hari alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sampai ke bawah ini sangat indah sekali teman-teman. Bisa dilihat bebatuan demi bebatuan. Dari arah sana tadi kami melihat air terjunnya itu luar biasa, Masya Allah, cantik luar biasa. Tapi memang untuk menempuh ke sini tentunya bukan daerah wisata yang mungkin umum bisa ditempuh. Namun bagi rekan-rekan sekalian yang hobi dengan suasana seperti ini bisa menuju ke sini. Luar biasa. Saya akan videokan dengan kamera bagian belakang agar lebih jelas untuk gambarnya ya. Tetap di Senat 0664 Bang Datuk Channel. Kita dalam persiapan untuk kembali pulang. Tadi kita berangkat dari camp di pertengahan itu sekitar pukul setengah 9. Setengah 9 baru sampai di sini pukul 14. Dan itu dengan medan yang luar biasa. Kami nyaris semuanya kami rintis perjalanan, hanya beberapa jalan yang sudah ada, dan itu pun sudah mulai ditumbuhi oleh tumbuhan yang liar dan semak belukar. Oke teman-teman, saya akan videokan. Baik rekan-rekan sekalian, ini adalah penampakan jatuhnya air ya di X bendungan yang dibuat di masa penjajahan Belanda. Lokasi ini adalah di hutan Manggani, sudah mengarah ke Gunung Ameh. Ini debit air seperti ini. Ada 2 titik yang menuju ke bak penampung. Ya kemungkinan kalau jadi kita teruskan pembangunan PLTMH bisa sampai di angka 3 megawatt. Insya Allah mudah-mudahan. Oke guys, saya mau mengajak untuk memperkenalkan tim kami.
Sebenarnya kami lebih banyak dari ini. Kami ada 12 orang. Namun karena ada babak penyisihan jadi tinggal segini. Ini adalah Aan. Bagi rekan-rekan atau sahabat sekalian yang masih jomblowati, maka Aan bisa menjadi salah satu referensi. Ini Pak Imam. Jangan. Ini enggak ada referensi lagi. Pak Imam masih mencari mama kedua. Lanjut dengan Pak Indra yang paling ganteng dalam tim ini, Masya Allah. Jadi mama kedua juga. Oh, Jangan disebut. membantu Pak. Ini ada Pak Malin yang luar biasa masih bertahan sampai hari kedua. Di sini ada Ustadz Sukri, Muhammad Sukri. Da Sukri. Kemudian ada ini adalah Bapak Suhu. Ini adalah pemandu perjalanan, ayah dari Aan tadi ya teman-teman ya. Nah itu kami 7 orang tim yang bertahan sampai hari kedua. Alhamdulillah pada pukul 14.00 WIB kami temukan ex bendungan yang dibangun di masa penjajahan Belanda. Baik teman-teman sekalian, kami mau berangkat pulang. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.